memberikan yang terbaik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dan menghambakan diri secara tulus dengan mengedepankan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, menjadikan sabar sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menghadapi berbagai persoalan, musibah dan juga derita. Juga mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa gemar bersilaturahim dan menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta memanfaatkan media yang kita kuasai yang tersedia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan rezeki yang thayyibah dan barokah yang halal, dan juga mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kualitas hidup ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik, beramal soleh, dan kita mohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga berharap dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap dijadikan abdinya Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ahli surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, senantiasa ikhlas, dan senantiasa bersegera bertobat kepadamu ketika berbuat salah dan dosa, dan jadikan kami ahli silaturahim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, banyak permintaan kami, tapi kami yakin Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Dari itu kabulkanlah doa dan permintaan kami. Ya alima ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Bapak Ibu kita dengan urusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ucapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup penuh nikmat, penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dan diaku sebagai abdinya Allah serta diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini apa? Rabu ya? Masih Rabu ya? Alhamdulillah masih hari Rabu ya. Insya Allah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Alhamdulillah hadir sebelah kiri, sebelah kanan dan depan ya, sebelah kanan absen ya. Kita nikmati hari ini dengan penuh kesyukuran dan tentu saja kita bahagia istiqomah berjamaah untuk membaca Al-Quran dan tentunya dengan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyaw wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmin. Minum dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah air teh hangat produk dari mana Bu? Dayeuh Manggung ya. Dayeuh Manggung Garut ya. Daerah Salawu aslinya asli teh Dayeuh Manggung. Ya. Kemudian dicampur dengan madu asli dari daerah Cilawu. Oh dari Gombong. Gombong mana? Oh ini teh yang dari Gombong. Alhamdulillah ya, tehnya dari Gombong, airnya dari Sukamiskin, madunya dari madu Kalegong, ditemukan dalam gelas diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibagikan pisangnya ini dari Tanjung Siang ya, dari Subang. Insya Allah tambah lengkap kebahagiaan kita, dan kebahagiaan kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelanggengan dari kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Jadi Bapak Ibu boleh sambil ngaji, sambil minum, sambil makan boleh. Mau tiduran juga boleh ya. Alhamdulillah. Jadi jangan stres-stres Bu ngaji. Cukuplah yang stres mah di debat saja, kurang menyantai saja ya. Baik, di dunia maya sana silakan dihidupkan itunya speakernya masing-masing atau mikrofonnya supaya kita bisa berinteraksi dan nanti kita membaca Al-Quran bisa terdengar suaranya satu dengan yang lainnya. Silakan bagi yang networknya memungkinkan dan secara peralatan memungkinkan untuk dibuka mikrofonnya. Selamat bergabung Teh Dewi Kusuma Ningsih dari Bandung bersama keluarga. Kemudian Kang Ahmad Widyadi dari Bandung bersama keluarga. Teh Uis Yuliati dari Bandung bersama keluarga. Ibu Apisa dari Ranca Ekek bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Dan Ibu Irin bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini kita berbahagia karena hari ini kita masih hidup dan hari ini diberikan nikmat sudah melaksanakan apa yang menjadi bagian dari kewajiban kita yang tidak bisa diwakilkan, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita iktikaf tinggal di masjid. Di Bapak Ibu di masjidnya tinggalnya iktikaf, niatkan untuk iktikaf sampai dengan keluar matahari, kemudian nanti kita niatkan sholat 2 rakaat, sholat terbit matahari alias sholat isyraq. Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq, maka baginya memperoleh pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Artinya
Kalau kita bandingkan sekarang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, ongkosnya mahal, pemeriksaannya bertahap-tahap, kesehatan fisik, mental, kemudian harus punya paspor, diurus visanya, kemudian nanti harus menyediakan bekal perjalanannya, kemudian harus hajatannya, ya, ada walimah safar, terus kayak mikir bawa oleh-oleh, gitu ya. Betapa kita merasakan, apalagi di sananya berat 40 hari berada di tanah suci dengan kondisi yang serba banyak manusia dan tentunya satu dengan yang lain berbeda kebutuhannya. Nah, betapa beratnya perjuangan itu. Sampai-sampai karena berat, maka bagi orang yang hajinya mabrur, pahalanya itu langsung surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Bagi yang hajinya mabrur, maka pahalanya jannah, surga. Artinya kalau dia mati langsung masuk surga. Kalau hidup balik lagi ke tanah air, di tanah airnya sudah menjadi surga bagi dirinya. Syaratnya cuma satu, mabrur, lain mabur, ya. Jadi mabrur, orang yang hajinya mabrur tidak akan punya jelek kepada orang lain, dia hatinya akan bersih, dia akan selalu mengabdikan diri, menghambakan diri hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hatinya tidak ada yang lain, hanya Allah. Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena sejak awal sudah dipersiapkan. Syahadatnya dimantapkan, sholatnya ditingkatkan menjadi khusyuk, saumnya dipersering, diperbaiki kualitasnya, kemudian zakat infak sodakohnya makin ditingkatkan. Dan ketika menunaikan ibadah haji, syarat dan rukunnya sesuai, tidak rofas, tidak pusuk, dan tidak jidal. Kemudian di sananya mengikuti syarat sah dan rukunnya. Begitu pulang ke tanah air, maka dia mendapat kesempatan untuk berada di surga meskipun masih hidup. Itu yang mabrur. Jadi lamun balik ke tanah air ngerasa sangsara, ciri yang eta teh teu mabrur. Itu ya. Apalagi hayang katangar, hayang dina undanganana ditulis, lamun teu disebut Pak Haji Bu Haji ngambek kan gitu ya. Eta mah otomatis tidak mabrur. Mabur gitu, Bu. Ya. Nah, jadi yang namanya kualitas ibadah haji sedemikian beratnya. Nah, bagi yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari beritikaf, ngaji, sholawat, zikir, atau cicing, Bu. Tapi ulah sare, cicing ya, di masjid ngajedog ay cicing, Bu. Nah, tapi ulah hees. Ya. Sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat rakaat, artinya boleh dalam keadaan masih wudhu terus di masjid atau dia batal kemudian wudhu dulu kemudian baru masuk masjid lagi, boleh ya. Jadi ke Bapak Ibu nusok beser jeung boson jeung hiji deui naon Bu? Ya, batuk, beser jeung boson eta penyakit kolot punya. Nah, teu naon silahkan batal kemudian nanti wudhu lagi kemudian sholat 2 rakaat. Rasul mengatakan sempurna pahala ibadah haji dan umrohnya. Artinya apa? Surga bagiannya. Kira-kira orang menang surga moal, Bu? Namun menang berarti hayang hana neraka. Nah, Ibu artinya ya, insya Allah kita menginginkan, jangan lupa menginginkan surga. Ulah mengklaim ahli surga, hati-hati. Kenapa? Itulah yang bahaya tah, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sempurnakan niat kita dengan beriktikaf di masjid dan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mengapa kita? Kan gitu. Mengapa kita? Karena contoh manusia teladan yang paling utama bagi kita